Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Z Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan sebuah film yang berjudul The Hunger Games yang rilis pada tahun 2012 lalu. Film ini disutradarai oleh Gary Ross, dibintangi oleh Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Hunger Games. Di sebuah negeri yang bernama Panem, terbagi menjadi 12 distrik dan dipimpin oleh ibu kota yang bernama Capitol. Sebagai hukuman atas pemberontakan beberapa distrik di masa lalu, setiap distrik dipaksa untuk memilih anak laki-laki dan perempuan yang berusia 12-18 tahun untuk bertarung sampai mati di sebuah kompetisi tahunan yang bernama Hunger Games. Hingga tersisa satu orang yang selamat sebagai pemenangnya. Di dalam distrik 12 yang didominasi oleh para pekerja tambang yang miskin, seorang gadis yang bernama Katniss Everdeen menenangkan adiknya yang bernama Primrose yang sangat ketakutan karena besok adalah hari upacara pemilihan peserta Hunger Games. Primrose sangat ketakutan jika sampai dia yang terpilih. Katniss pun mencoba menenangkan adiknya itu, karena hanya satu orang di distrik 12 yang memberikan voting untuk Primrose akibat aksi Primrose beberapa hari lalu mencuri makanan. Kemungkinan terpilihnya sangatlah kecil. Katniss kemudian pergi ke tengah hutan. Katniss mengambil busur dan anak panah yang dia simpan dan langsung melacak keberadaan rusa di sana. Katniss pun akhirnya menemukan seekor rusa yang sedang mencari makan. Saat dia hendak memanah rusa itu, dari belakang Gale datang mengganggunya. Gale adalah tetangga Katniss. Mereka berdua bersahabat sejak kecil. Gale menggoda kemampuan memanah Katniss. Ternyata Katniss sangat jitu dalam memanah burung yang terbang. Katniss dan Gale kemudian melihat pesawat patroli. Mereka pun ketakutan dan bersembunyi. Setelah situasi aman, Gale memberitahu Katniss Gale sendiri mendapat 42 voting untuk maju ke dalam Hunger Games. Gale pasrah jika dia yang harus terpilih besok. Sebelum pulang, Katniss mampir ke pasar untuk menukar buah-buahan dengan benda-benda yang dia butuhkan. Katniss lalu tertarik dengan sebuah pin berbentuk burung Mockingjay. Si penjual lalu memberi pin itu gratis untuk Katniss sebagai jimat keberuntungan. Keesokan harinya, semua pemuda-pemudi berdandan untuk hadir di upacara pengundian peserta Hunger Games, termasuk Primrose dan Katniss itu sendiri. Primrose terlihat bergetar dan ketakutan. Katniss lalu memberi Primrose pin Mockingjay agar Primrose kembali tenang. Semua pemuda-pemudi distrik 12 pun berjalan menuju lapangan tempat upacara pengundian peserta Hunger Games diadakan. Saat sedang berjalan, Primrose kembali menangis ketakutan. Primrose takut dia akan terpilih kali ini. Katniss menenangkan adiknya itu, menyebut kalau semua akan baik-baik saja. Di podium, muncul perwakilan dari ibu kota Capitol yang bernama Evie. Dia yang akan menjadi pembawa acara sekaligus pemandu para peserta yang terpilih nantinya. Sebelum acara dimulai, pemerintah menyetel film dokumenter mengenai kekejaman perang saudara yang terjadi dahulu kala antara para pemberontak di distrik-distrik melawan pemerintah Panem. Setelah pemerintah mengalahkan pemberontak itu, pemerintah membuat sebuah acara tahunan Hunger Games yang akan mempertandingkan perwakilan dari 12 distrik, di mana mereka akan bertarung sampai mati hingga tersisa satu orang sebagai juaranya. Acara pengundian pun dimulai. Evie memilih sebuah kertas di dalam wadah. Nama pertama yang muncul ternyata adalah Primrose. Semua orang pun kaget. Primrose sendiri syok dan ketakutan. Melihat adiknya sangat ketakutan, Katniss langsung maju menyela. Katniss berkata kalau dia akan mengajukan dirinya sendiri untuk menggantikan Primrose menjadi peserta. Katniss pun dibawa maju ke atas podium. Evie kemudian kembali membaca undian peserta kedua. Pemuda yang terpilih itu bernama Peeta Mellark. Katniss mengenal Peeta. Dia adalah pemuda yang dulu pernah memberinya sepotong roti saat Katniss kelaparan dan kehujanan.
Katniss dan Pita lalu dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan. Ibu Katniss dan Primrose kemudian masuk memberikan salam perpisahan. Primrose menangis melihat kakaknya akan dibawa pergi. Primrose mengembalikan pin Mockingjay kepada kakaknya sebagai jimat keberuntungan. Gale kemudian mendapat giliran memberi salam perpisahan. Gale langsung memeluk Katniss. Gale menyuruh Katniss untuk tetap tegar. Gale yakin dengan kemampuan Katniss, Katniss pasti bisa memenangkan pertarungan. Evie lalu membawa Katniss dan Pita naik ke sebuah kereta cepat. Kereta itu memiliki interior yang sangat mewah. Kemewahan yang belum pernah Katniss rasakan sebelumnya. Evie lalu memperkenalkan seorang pria yang bernama Haymitch. Haymitch adalah satu-satunya orang dari Distrik 12 yang pernah memenangkan Hunger Games. Pita langsung bertanya pada Haymitch mengenai taktik untuk memenangkan pertarungan di Hunger Games. Haymitch malah menjawab tidak usah buru-buru. Haymitch menyuruh Pita dan Katniss untuk menikmati sisa-sisa usia mereka saat ini. Haymitch pun pergi meninggalkan mereka berdua sambil sempoyongan kebanyakan minum. Keesokan harinya, Katniss berjalan keluar dari kamarnya menemui Haymitch dan Pita yang sedang berdiskusi. Haymitch menyuruh mereka berdua tidak usah terlalu bernafsu membunuh lawan. Karena di dalam arena, sebagian besar peserta akan mati karena tidak bisa bertahan hidup di alam bebas. Haymitch malah menyuruh Katniss dan Pita membuat penonton menyukai mereka berdua. Karena siapa tahu ada sponsor yang terkesan dan memberi mereka suplai obat-obatan atau makanan yang sangat dibutuhkan di dalam arena saat mereka berdua terluka atau kelaparan. Dan sampailah mereka berdua di ibu kota Capitol yang sangat megah. Ribuan warga kota Capitol menyambut para peserta. Pita langsung mencoba membuat penduduk suka dengannya. Katniss dan Pita lalu dibersihkan dan dirias oleh penata rias. Katniss lalu bertemu dengan seorang pria yang bernama China. Dia adalah perancang busana untuk Distrik 12. China terkesan dengan keberanian Katniss yang mengajukan diri sendiri menggantikan adiknya untuk menjadi peserta. China akan merancang baju spesial untuk mencerminkan Katniss yang pemberani di dalam parade perkenalan malam ini. China akan membantu Katniss menjadi pusat perhatian semua orang. Malam harinya, semua peserta bersiap-siap untuk melakukan parade perkenalan. Lebih dari 100.000 penonton berkumpul di aula kota. Di sana juga ada Presiden Snow yang menjadi pemimpin Panem saat ini. Acara ini disiarkan ke seluruh negeri. Ketua Panitia Hunger Games yang bernama Crane langsung memulai hitungan mundur dimulainya acara parade perkenalan. Dan acara pun dimulai. Para peserta dari ke-12 distrik mulai memasuki aula dengan menaiki kereta kuda. Di urutan paling belakang, Katniss dan Pita langsung mencuri perhatian karena kostum mereka yang dilengkapi api buatan yang membara. Semua orang menyukainya. Pita lalu berinisiatif memegang tangan Katniss. Melihat hal itu, semua orang pun bersorak. Mereka berdua langsung menjadi pusat perhatian. Setelah acara parade selesai, Katniss melihat pasangan peserta dari Distrik 1 yang terus memandanginya. Evie lalu mengantar Pita dan Katniss ke dalam penginapan tempat mereka singgah untuk beristirahat. Tempat itu sangatlah mewah, sangat berbeda dengan tempat asal Katniss di Distrik 12. Keesokan harinya, Katniss dan peserta lainnya masuk ke dalam ruangan latihan. Di sini, perwakilan dari Distrik 1 yang bernama Keto masih saja memandanginya dengan penuh rasa benci. Selain itu, ternyata juga ada beberapa peserta yang usianya masih sangat muda. Para peserta ini diamati oleh Crane dan beberapa orang kaya yang akan menjadi sponsor. Para peserta itu pun berlatih menggunakan peralatan yang ada di dalam ruang latihan. Setelah latihan selesai, Haymitch menyuruh Katniss dan Pita berhati-hati dengan peserta dari Distrik 1 dan Distrik 2 karena mereka sudah dilatih sejak kecil untuk menjadi mesin pembunuh. Merekalah yang paling mematikan dari semua peserta yang lain. Satu-satunya kelemahan mereka adalah kesombongan. Pita lalu berkata kalau Katniss pasti bisa mengalahkan musuh karena Katniss sangat pandai memanah, sedangkan Pita sendiri pasti akan cepat mati karena dia tidak bisa apa-apa. Katniss mencoba menguatkan Pita karena Pita terbiasa disuruh ibunya membawa berkarung-karung gandum. Pita pasti orang yang kuat. Keesokan harinya, saat sedang berlatih,
Katniss mengamati peserta dari distrik 1 dan distrik 2 yang memang memiliki kemampuan membunuh yang sangat luar biasa. Pita lalu memperlihatkan keahliannya melukis kue. Hal itu bisa dia manfaatkan untuk membuat kamuflase. Di sini, seorang anak peserta dari distrik 11 yang bernama Rue terus-terusan memperhatikan Katniss. Malam harinya, Haymitch menyiapkan Katniss dan Pita yang akan mempertunjukkan kemampuan mereka satu persatu di hadapan sponsor. Haymitch ingin Katniss dan Pita meraih poin yang tinggi, karena semakin tinggi poinnya, maka semakin besar peluang mendapatkan sponsor. Keesokan harinya, setelah beberapa saat menunggu, nama Katniss pun akhirnya dipanggil. Di dalam ruang latihan, Katniss langsung mengambil busur dan anak panah. Saat Katniss hendak memanah dengan dilihat oleh para sponsor, entah mengapa tangan Katniss bergetar. Dia pun meleset dari target. Hal itu membuat para sponsor berpaling tidak memperdulikannya lagi. Bahkan di panahan yang kedua, Katniss berhasil memanah tepat sasaran, namun tidak ada satu orang pun yang memperhatikan. Katniss yang kesal lalu mengarahkan anak panahnya ke arah kerumunan sponsor. Katniss memanah apel dengan tepat di ruangan itu. Semua orang pun kaget, terdiam, tak berkata apa-apa. Setelah acara itu usai, Haymitch mengacungkan jempol ke arah Katniss dan menyebut aksinya itu luar biasa. Para sponsor pasti akan mengingat hal tersebut. Mereka pun bersama-sama melihat siaran pengumuman jumlah poin tiap peserta. Pita mendapatkan skor 8 yang tidak begitu buruk. Sementara Katniss secara mengejutkan mendapatkan skor 11, yaitu skor tertinggi dari semua peserta Hunger Games. Keesokan harinya, diadakan acara wawancara terhadap para peserta Hunger Games yang akan dipandu oleh pembawa acara yang bernama Caesar. Caesar mewawancarai para peserta satu persatu, hingga tibalah giliran Katniss diwawancarai. Caesar terpukau melihat kostum Katniss saat parade. Katniss lalu menjawab kalau dia juga memakai kostum khusus malam ini. Katniss langsung berdiri dan menunjukkan api buatan berkobar di kostumnya. Semua orang pun kembali terpukau. Setelah Katniss selesai, kini giliran Pita. Di wawancara ini, Pita berhasil membuat para penonton tertawa. Secara mengejutkan, Pita memberitahu para penonton kalau saat ini dia merasa bahagia sekaligus merasa sedih karena wanita yang dia sukai datang bersamanya ikut acara ini menjadi wakil dari distrik 12. Semua orang pun bersorak menyadari ada pasangan kekasih di pertandingan kali ini. Setelah selesai wawancara, Katniss yang emosi langsung mendekati Pita dan bertanya kenapa Pita berbicara omong kosong mengenai sepasang kekasih itu. Haymitch dan yang lain lalu menjelaskan kepada Katniss kalau itu hanyalah gimmick agar mereka berdua mendapatkan simpati dari penonton. Malam harinya, Katniss yang tidak bisa tidur keluar dari kamarnya. Dia menemui Pita yang juga tidak bisa tidur. Katniss meminta maaf karena tadi siang dia memarahi Pita. Pita menjawab kalau dia sudah pasrah. Tidak apa-apa jika di pertandingan nanti dia akan mati. Pita hanya tidak ingin menjadi pion untuk permainan orang lain. Pita ingin mati sebagai dirinya sendiri. Keesokan harinya, semua peserta bersiap-siap memasuki arena. Haymitch memberitahu Katniss untuk langsung berlari saja ke dalam hutan saat game dimulai. Haymitch melarang Katniss mengincar senjata di barak di pusat arena karena di sana akan terjadi pembantaian. Lebih baik mencari sumber air lebih dulu. Katniss pun digiring masuk ke dalam pesawat bersama para peserta yang lain. Di dalam pesawat, masing-masing peserta dipasangi alat pelacak di tubuhnya. Di dalam ruang ganti, China memasangkan pin keberuntungan Mockingjay milik Katniss. China tahu saat ini Katniss pasti ketakutan. Namun China yakin Katniss pasti akan bisa memenangkannya. Katniss kemudian memasuki tabung lift. Seketika, lift itu langsung membawanya menuju ke permukaan. Di sana sudah bersiap 23 peserta yang lain. Di barak di tengah-tengah arena juga sudah disiapkan berbagai senjata. Melalui pengeras suara, panitia memulai hitungan mundur. Dan Hunger Games pun dimulai. Terlihat beberapa pemuda yang langsung tewas saat mencoba mengambil senjata di tengah-tengah arena. Katniss langsung mengambil sebuah ransel dan berlari menuju hutan mencari tempat berlindung. Setelah situasi aman,
Katniss mencari sumber mata air dan mengisi botol untuk persediaan air minumnya. Katniss kemudian membuat beberapa jebakan. Katniss lalu memanjat pohon untuk beristirahat. Dari ruang kontrol, panitia mengumumkan nama-nama peserta yang sudah tewas melalui hologram yang terlihat di langit. Sudah ada 13 orang yang tewas sejauh ini. Kini tinggal 11 orang yang masih hidup. Malam harinya, Katniss mendengar sesuatu. Itu adalah 4 orang peserta dari Distrik 1 dan Distrik 2 yang sangat ditakuti. Mereka berempat beraliansi dan dipimpin oleh yang paling kuat yang bernama Kato. Mereka berempat menyandra Pita. Keempat orang itu saat ini sedang mencari Katniss. Keesokan harinya, Katniss menelusuri hutan hingga sampai di ujung arena. Crane lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencegah Katniss keluar dari arena. Saat Katniss sedang beristirahat, tiba-tiba dia melihat api berkobar membakar hutan di dekatnya. Katniss pun panik. Tak hanya itu saja, muncul bola-bola api yang terbang ke arahnya. Semua ini adalah rekayasa para panitia Hunger Games yang sengaja menggiring Katniss menuju arah kelompok Kato dan yang lain. Kebakaran hutan ini membuat kaki Katniss terluka cukup parah. Dari seberang sungai, Kato dan yang lain melihat Katniss yang sedang terluka. Mereka pun langsung mengejarnya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Katniss naik ke atas pohon yang cukup tinggi. Dari bawah, Kato mencoba mengejar namun gagal. Mereka pun mencoba memanah Katniss namun masih juga gagal. Pita lalu menyuruh Kato dan yang lain untuk menunggu saja di bawah karena Katniss tidak akan selamanya ada di atas pohon. Kato pun setuju, mereka akan bermalam di bawah pohon. Di tempat lain, Haymitch yang kasihan melihat Katniss yang terluka dari layar televisi mendekati beberapa orang-orang kaya, siapa tahu bersedia menjadi sponsor untuk Katniss. Malam harinya, tiba-tiba sebuah parasut kecil mendarat di atas Katniss. Parasut itu membawa kotak yang berisi salep obat. Itu adalah kiriman dari sponsor yang peduli padanya. Katniss pun langsung mengoleskan obat di kakinya yang terluka. Pagi harinya, Katniss melihat luka di kakinya dengan ajaib langsung sembuh. Katniss lalu melihat Rue, peserta dari Distrik 11 yang berdiri di batang pohon mencoba berkomunikasi dengannya. Rue menyuruh Katniss menjatuhkan sarang tawon Vespa yang berada tepat di atas Kato dan yang lain yang sedang tertidur. Katniss pun mendekati sarang tawon dan langsung memotong ranting pohon yang berisi sarang tawon itu. Beberapa kali leher dan lengan Katniss terkena sengatan, namun Katniss tidak berhenti. Dia terus berusaha mematahkan ranting pohon itu. Dan akhirnya berhasil. Sarang tawon terjatuh tepat di antara Kato dan yang lain. Mereka pun langsung kocar-kacir dikerubuti ratusan tawon. Setelah situasi aman, Katniss kemudian turun. Serangan tawon barusan berhasil membunuh salah satu teman Kato. Katniss lalu mengambil busur panah milik orang itu. Pita lalu datang menyuruh Katniss bergegas kabur. Namun efek sengatan tawon barusan membuat Katniss tidak kuat dan langsung pingsan. 2 hari kemudian, Katniss kembali sadar. Katniss pun menyadari ada seseorang yang merawatnya selama ini. Ternyata orang yang merawatnya adalah Rue, peserta dari Distrik 11. Rue memberitahu Katniss perkembangan para peserta, khususnya Kato dan kelompoknya yang menguasai semua suplai di barak ditumpuk di tengah arena. Katniss pun memiliki ide. Katniss lalu menyuruh Rue membakar dedaunan untuk mengalihkan perhatian. Katniss akan menghancurkan semua suplai milik Kato. Rue kemudian menyuruh Katniss memberinya sinyal jika salah satu dari mereka tertangkap. Sinyal itu berupa siulan. Secara ajaib siulan itu ditirukan oleh burung-burung Mockingjay yang ada di sana. Mereka berdua pun langsung bergerak. Dari jauh, Katniss mengawasi Kato dan yang lain yang sedang berjaga di pinggir tumpukan suplai. Dari jauh, terlihat asap yang mengepul. Kato dan 2 temannya langsung memeriksa asap itu, meninggalkan 1 orang untuk menjaga tumpukan suplai. Sebelum Katniss bergerak, tiba-tiba muncul gadis lain yang bergerak mendekati suplai. Gadis itu bergerak sambil menghindari ranjau-ranjau yang ditanam dan mencuri beberapa makanan dari sana. Menyadari hal itu, Katniss langsung mengarahkan anak panah ke arah sekantung apel yang ada di sana. Dan berhasil, apel itu jatuh tepat di atas ranjau dan membuat semua suplai di tempat itu meledak hancur tak bersisa. Kato pun kembali dengan penuh amarah. Dia membunuh 1 orang yang menjaga tempat itu.
Di saat Katniss mencoba mencari keberadaan Rue, Katniss mendengar sinyal dari suara burung Mockingjay yang berarti Rue dalam bahaya. Katniss pun melihat Rue yang terjebak di dalam jaring. Setelah Rue dibebaskan, tiba-tiba muncul pemuda yang melemparkan tombak. Katniss berhasil membunuh pemuda itu, namun tombak itu menancap tepat di dada Rue. Rue pun akhirnya tewas. Katniss tak kuasa menahan kesedihan melihat Rue yang telah tewas. Katniss lalu mengambil beberapa bunga, meletakkannya di samping jasad Rue. Katniss mencium dan memberikan penghormatan terakhir untuk Rue. Hal itu disaksikan oleh semua orang di distrik 11 melalui layar. Tak disangka, hal itu memicu pergerakan distrik 11. Semua orang di sana mengamuk menghancurkan properti milik pemerintah. Crane selaku ketua panitia pun panik mengetahui kekacauan di distrik 11 itu. Haymitch lalu menemui Crane. Haymitch bisa membantu Crane mengendalikan massa di luar sana. Haymitch menyuruh Crane membuat aturan bahwa 2 orang bisa memenangkan pertandingan ini selama 2 orang itu berasal dari distrik yang sama. Masyarakat pasti akan senang jika sepasang kekasih idola mereka bisa memenangkan pertandingan ini. Di dalam arena, Katniss mendengar pengumuman kalau aturan permainan kini diganti. Pemenangnya bisa 2 orang selama 2 orang itu berasal dari distrik yang sama. Katniss pun langsung teringat dengan Peeta. Katniss bergegas mencari Peeta di pinggir sungai. Setelah beberapa saat mencari, Katniss menemukan Peeta yang saat ini sedang menyamar. Namun kaki Peeta terluka cukup parah akibat sabetan pedang. Katniss membantu Peeta mencari tempat berlindung. Mereka pun menemukan sebuah gua. Peeta menyuruh Katniss untuk pergi, tak usah memperdulikannya. Namun Katniss bersikeras tidak akan pergi meninggalkan Peeta sendirian. Katniss pun mencium pipi Peeta. Tiba-tiba di depan gua datang parasut supply dengan secari kertas yang mengomentari ciuman Katniss barusan. Paket itu berisi sup hangat. Katniss pun menyuapi Peeta dengan sup itu. Di sini, Peeta mengaku kalau dia benar-benar menyukai Katniss sejak pertama bertemu dahulu di sekolah. Katniss dan Peeta lalu mendengar pengumuman dari panitia kalau di barak di pusat arena disiapkan benda yang sangat dibutuhkan saat ini. Katniss yakin kalau obat untuk kaki Peeta ada di sana. Namun Peeta melarang Katniss untuk pergi karena itu sangat berbahaya. Peeta bertanya kenapa Katniss mau mengorbankan nyawanya untuknya. Katniss hanya diam saja dan mencium Peeta. Peeta tetap memaksa Katniss untuk tidak pergi. Katniss pun tidak jadi pergi. Keesokan harinya, saat Peeta sedang tertidur, secara diam-diam Katniss pergi menuju barak di pusat arena. Setelah memeriksa keadaan sekitar, Katniss langsung bergerak. Setelah mengambil suplai, dia langsung diserang oleh gadis dari distrik 2 yang bernama Clove. Sambil menghajar Katniss, Clove berkata betapa senangnya dia dan kelompoknya bisa membunuh Rue, teman Katniss satu-satunya di pertandingan ini. Tiba-tiba dari belakang muncul seorang pria teman Rue dari distrik 11 yang mendengar ucapan itu. Pria itu langsung menghajar Clove hingga tewas. Pria itu lalu pergi meninggalkan Katniss. Katniss pun kembali ke dalam gua dan segera mengoleskan obat yang baru dia dapatkan ke kaki Peeta yang terluka. Keesokan harinya, luka mereka pun akhirnya sembuh. Setelah keluar dari dalam gua, Peeta menyuruh Katniss memanah burung sementara dia akan mencari buah-buahan. Saat hendak memanah, Katniss mendengar suara meriam pertanda ada yang tewas. Katniss pun panik. Saat kembali, Katniss melihat Peeta memegang buah beracun. Beruntung Peeta belum sempat memakannya. Ternyata ada peserta lain yang mengikuti mereka berdua dan memakan buah beracun yang Peeta kumpulkan sebelumnya. Dari ruang kontrol, panitia menyiapkan anjing-anjing raksasa untuk segera mengakhiri permainan ini. Katniss dan Peeta lalu mendengar teriakan. Terlihat pengumuman peserta dari distrik 11, teman Rue, telah tewas. Saat sedang menelusuri hutan, tiba-tiba seekor anjing raksasa mengejar Katniss dan Peeta. Mereka berdua pun berlari menghindar. Kini jumlah anjing raksasa itu bertambah menjadi 3 ekor. Mereka berdua lalu menuju barak di pusat arena. Setelah berhasil naik ke atas barak, dari belakang Kato yang sudah ada di sana duluan langsung menyerang mereka berdua. Terjadi pertarungan di atas barak. Kato kemudian menyandra Peeta. Namun dengan tepat, Katniss berhasil memanah tangan Kato dan membuat Peeta berhasil mendorong Kato jatuh ke bawah dan tewas diserang anjing raksasa. Anjing-anjing itu pun pergi setelah Kato tewas. Kini tinggal Katniss dan Peeta peserta yang tersisa. Langit pun berubah menjadi cerah secara seketika.
Tiba-tiba, Katniss dan Peeta mendengar suara dari panitia yang pelin-pelan menyebut kalau peraturan adanya 2 pemenang telah dicabut kembali. Kini pemenangnya tetap 1 orang saja. Katniss pun kesal. Katniss mengeluarkan buah beracun dari sakunya. Katniss mengajak Peeta memakan buah itu bersama-sama. Saat mereka berdua akan memakannya, tiba-tiba panitia memberi pengumuman kalau pertandingan telah berakhir. Panitia memberi selamat kepada Katniss dan Peeta yang sudah berhasil menjadi pemenang. Malam harinya, Haymitch menyuruh Katniss untuk berhati-hati karena pemerintah tidak senang melihat aksi Katniss di dalam arena. Di tempat lain, ketua panitia Hunger Games, Crane, dikurung di dalam kamar yang hanya disediakan buah beracun di sana. Katniss dan Peeta pun dikukuhkan menjadi pemenang oleh Presiden Snow. Di dalam kereta, Katniss menyuruh Peeta melupakan hubungan mereka karena itu hanyalah gimmick. Ternyata kemenangan Katniss dan Peeta membuat Presiden Snow tidak senang. Presiden Snow tidak ingin hal itu memberi harapan kepada penduduk Distrik 12 dan memicu mereka untuk melakukan pemberontakan lagi. Presiden Snow akan menghancurkan Distrik 12 sebelum hal itu terjadi. Dan berakhirlah alur cerita film The Hunger Games ini guys. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan pernah tidur di bawah sarang tawon raksasa guys. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!